Hari ini kami dalam perjalanan menjelajahi daratan Halmahera. Mobil sudah dibawa untuk memasuki kapal dan kami pun menyeberangi lautan selama 5 jam. Setelah tiba di darat, kami langsung menyetir lagi melewati hutan yang masih cukup lebat. Di balik lebatnya hutan ini, ternyata menyimpan cerita yang cukup menakutkan mengenai suku Tonggutil, penghuni asli dari hutan Halmahera yang sempat menghebohkan warga sekitar. Kami disarankan untuk berhati-hati ketika melintasi jalur ini, dan disarankan untuk membawa beberapa bekal untuk dibagikan kepada mereka. Di tengah guyuran hujan dan mesin yang menderu akibat tanjakan curam, mata kami tak berhenti menatap rimbunnya pepohonan. Ditambah lagi dengan jalanan cukup ekstrim dan banyak truk yang terbalik di jalur ini. Misi kami sederhana. Kami datang untuk membuktikan apakah benar kisah yang beredar mengenai suku Tonggutil memang sebenarnya itu, atau ini masih ada kisah yang lain lagi. Dan inilah kisah petualangan Jajago dan penjelajahan kami di Buli, Halmahera Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi Pulau Morotai. Mulai dari menggunakan bentor untuk keliling kota, menaiki bak mobil melintasi hutan dan savana, hingga menggunakan kapal untuk melintasi lautan. Kami juga berhasil menghadapi ketakutan terbesar kami. Momen di mana kami memberanikan diri untuk menyelam di lautan yang masih dihuni oleh ratusan ikan hiu. Ini adalah pengalaman pertama kami berhadapan langsung dengan penjaga di lautan Morotai. Kami juga merasakan hidup ala nelayan di pesisir timur Indonesia. Mulai dari menebar jala, singgah di pulau kecil, sambil mancing untuk cemilan sore hari, hingga mengumpulkan kayu bakar, membuat api unggun, dan juga membakar ikan hasil pancingan. Di malam hari, kami lanjut dan mengangkat jala dengan hasil ikan yang begitu banyak. Di esok harinya, kami juga cobain mancing, dan ikan di sini benar-benar masih melimpah. Baru lempar umpan sebentar aja, ikan sudah menyambar. Dan hanya beberapa jam saja, kami mendapatkan ikan sebanyak ini. Perjalanan kami ditutup dengan pengalaman piknik di sebuah pulau kecil yang rasanya itu romantis banget. Sungguh ada banyak kenangan yang kami dapatkan di tempat ini. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk bergerak lagi menuju ke sesi berikutnya. Inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi, kisah kita di Jajago jalan-jalan. Gokil. Pagi yang masih tetap selalu menyenangkan ya. Ini adalah hari terakhir kita di Pulau Morotai. Yeay. Ini pulau yang akan cukup ngangenin ya, karena kita cukup lama di pulau ini, eksplor ke banyak tempat. Dan tentunya ya kita tetap stay ya. Ini ada di Daloha Resort ya, ada di Morotai. Ini tempat yang sangat-sangat magical ya, karena setiap kali kita udah habis capek eksplor dimanapun, pas kembali nginap tidur di sini langsung segar kembali, betul? Aku sangat rekomen buat teman-teman ke Morotai ya untuk main dan nginaplah di Daloha, karena yang utama tuh bukan hanya penginapan dan tempat yang menyenangkan, tapi aktivitinya itu paling penting. Jadi selama ini kami selalu dibantu ya oleh Bapak Tio ya untuk dibawa kemana-mana se-Morotai, spot-spot yang cakep, karena ini apa kita butuhkan. Jadi resort itu menurut aku nggak cuma untuk nginap, tapi activity itulah yang paling kita butuhkan. Dan sekarang kita akan bergerak lagi menuju destinasi berikutnya. Kita mau pamitan dulu dengan teman-teman dari Daloha Resort. Terima kasih sudah mau datang ke Morotai. Semoga membawa kesan yang baik dan sampai ketemu lagi. Jika ada waktu datang lagi ke Morotai. Terima kasih. Terima kasih banyak.
kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan ferry. Ini adalah ferry menuju ke Tobelo. Kemarin kita menggunakan speedboat. Iya, karena kemarin itu kan masih ramai kan. Jadi kita sering bolak-balik kan speedboatnya. Kalau sekarang kan hari Sabtu, operasinya kan lebih dikit. Jadi speedboat hanya jalan 1 kali. Kan kalau dia harus full mau jalan. Kalau ferry kan ada jadwal pastinya di jam 1 siang walaupun sedikit lebih lambat. Dan kita mau pisah dulu dengan kawan-kawan sini. Kita sampai lokasi penjualan tiketnya. Dua Yang VIP ada? Iya. Oh ya udahlah, VIP aja. VIP. Dua. Oke. Siap. Nama John dan Riana. Tobelo. Keliling Indonesia. Terima kasih banyak. Ini tiket kita. VIP itu 54.000 per orang. Ada yang biasa juga sih, jadi bisa dipilih. Kita bersama rombongan dari teman-teman ISPA, macam kita VIP member. Terima kasih Pak sudah ngantar ke sini Pak. Terima kasih kepada Jajago. Jajago keliling Indonesia telah berkunjung di Kabupaten Morotai, sangat luar biasa. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my beating soul. Selamat datang di KMP Maming. Ini adalah ferry yang bawa kita dari Tobelo, kemudian ke Morotai, dan juga bisa ke Ternate. Ya. Kalau mau ke Ternate itu sekitar 12 jam ya. Jadi perbandingannya kalau kamu mau ke Morotai ini pakai ferry versus speedboat, kalau speedboat kemarin kita datang, itu kita kena harga 155.000 per orang. Iya. Berangkatnya kalau bisa pagi-pagi banget karena kita menghindari gelombang. Kalau kena gelombang kau pakai speedboat, terburai lah kau. Walaupun belum pernah ada kasus sih kalau speedboat tuh kayak terbalik, Iya. cuman mending perginya pas gelombang lagi flat. Pagi-pagi banget sih biasanya. Betul, kalau pakai ferry harganya lebih murah ya, per orang cuma 54.000 tadi aku beli. itu yang sudah VIP. Nah, cuman lebih lambat. Kalau speedboat itu 1,5 jam, kalau ferry itu bisa 3 sampai 4 jam. 3 jam. Tergantung lagi. gelombang. Betul. Kalau cuacanya oke ya 3 jam udah sampai sih. Biasa dia jam 2 berangkat, kemudian jam 5 udah sampai ke Tobelo. Iya. Dan aku suka kapal ini karena cukup menyenangkan ya, ruang VIP-nya tuh sejuk banget. Dan kemudian dia juga punya kayak kantin kecil lah ya buat beli barang-barang. Dia juga ada tempat untuk tempat tidur kalau ada yang mungkin mau lebih jauh. Dan so far ya, kita akan sangat menikmati perjalanan menuju kembali ke Tobelo. Dan akhirnya setelah 3 jam kita sudah sampai kembali ke Tobelo. Di belakang kita tuh Gunung Dukononya bagus banget. Cuma sayang kurang biru. By the way, aku menikmati banget perjalanan kali ini. Karena ombaknya itu flat kali, woi. Gak ada ombak, jadi aku pun tidur udah gak bahagia. Selamat datang di Tobelo. Yeay, akhirnya setelah kita 8 hari di Morotai ya. Mantap. Dan akhirnya kita telah sampai di dermaga Tobelo. Suasana dermaga tuh syahdu banget dan terlihat hamparan laut yang luas, berpadu dengan jajaran pegunungan yang berdiri kokoh di kejauhan. By the way, yang di satu namanya Gunung Dukono, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, yang hampir setiap hari mengeluarkan abu vulkanik. Aman, punya mobil. Sudah ada mobil. Aman. Aman. Selamat datang di dermaga Tobelo. Dan kau akan disambut dengan taksi yang mau bawa kamu ke Sofifi ataupun Bentor. Untungnya kita sudah punya kawan yang bakal menjemput kita. Aman sayang? Aman. Aman Jaya. Welcome back. Cepat kau jangan sebut ditabrak oleh truk.
Kita sudah dijemput nih sama badaboy setia kita di Tobelo, Bang Nano. Perjalanan kali ini cukup panjang, jadi kita mau istirahat dulu, recharge tenaga lagi, karena di besok paginya kita akan meninggalkan Tobelo dan menuju ke kabupaten berikutnya. Selamat pagi. Sekarang kita sudah tiba di Dermaga Gorua. Gurua. Ini adalah hari terakhir kita di Tobelo, Betul. Halmahera Utara. Kita menghabiskan waktu banyak banget di sini ya. Iya. Happy banget. Kita juga mau say thank you ya buat yang nggak masuk kamera. Cuma kan harus tahu ya. Pas Tobelo kan tuh nginap ya di rumahnya Badaboy. Cuma karena ini rumah pribadi, kami nggak banyak expose ya. Karena kan ya kita kurang enak juga lah rekam rumah orang kan. Iya. Tapi kita mau say thank you banget ya. Kita udah dilakuin kayak keluarga di Tobelo ya. Aku udah kayak punya bapak mama baru itu Tobelo. Kayak gak rela ya tinggalin Tobelo. Ya, untuk keluarga San Marino family ya, cek II ya. Ada Ci Shirley juga, Ci Wati ya, Ci Fani ya, dan suami-suaminya ya. Ko Feidi, Ko Widi ya. Thank you Iya. banget. Jadi kita tinggal cukup lama di Tobelo. Sebelum kita ke Morotai, bolak-balik juga, dan ya, inilah hari di mana kita akan pergi ke kabupaten berikutnya. Yaitu Haltim, Ya, Buli, Halmahera Timur. Subaim. Jadi kalau kalian lihat peta, ada dua cara untuk menuju ke Subaim ya. Bisa dari lewat jalan Tobelo. darat. Betul, Tobelo ke Subaim Tapi darat. nyetirnya jauh kali 6 jam. Betul. Opsi dua adalah Enggak, Deng. Ke Subaim 6 jam. Kan kita destinasi kita ke Buli. Buli tambah 1,5 jam lagi. Jadi total sekitar 7,5. 6-7 jam. Tapi kalau kita naik kapal ferry cuma 4 jam kita sudah sampai Subaim dan kita tinggal 1,5 jam lagi menuju ke Buli. Cie, udah pintar dia ya. Cuman masalahnya adalah kapal untuk menuju ke Subaim itu di Tobelo itu maksimal cuma 15 mobil per hari. Yap. Jadi pagi-pagi banget, jam 7 pagi atau jam 6 pagi udah harus antri di sini. Ya, tiap hari ada kecuali Sabtu Minggu. Wih, udah pintar dia. Jadi kita pagi-pagi banget udah antri di sini. Dan kita mau say thank you juga ya untuk Bang Nano ya. Beliau tuh yang paling baik bantu kita selama untuk penyeberangan baik dari Morotai ya. Yes. Juga pas kita mau ke Subaim ya. Thank you shout out untuk Bapak Nano ya. Oh ya, kalau nanya untuk penyeberangannya, jadi aku udah rekap beberapa. Jadi penyeberangan kalau kalian main ke Morotai, bawa mobil itu adalah 550.000 per mobil. Jadi kalau PP 1,5 juta. Tobelo ke Subaim itu kenanya 555. Yes. Ya, rata-rata segitu lah harga untuk penyeberangan antar tuh ya, antar tempat sini ya. Antar pulau. Nah, sekarang kita akan membeli karcis ferry dulu dengan tujuan ke Subaim. Dan kayak biasa, kita harus lengkapi data diri kita. Jadi sebelum berangkat kita beli nasi kuning dulu. Harganya itu cuma 15.000 per bungkus dan si John juga beli salak nih. Cuma 10.000 nih, satu piring. Sedikit fun fact tentang Pasca Ternate, mereka baik bilang bahwa yang paling khas itu adalah pisang mulu bebe. Pas aku main ke Tobelo, orang Tobelo bilang, enggak bang, itu pisang dari Tobelo. Jadi semua tuh saling klaim, dari mana asal mulu bebe. Jadi saat ini kita lagi melihat ini satu pick up pisang mulu bebe yang kemungkinan akan dikirim ke sekitarnya. Jadi semua tempat tuh kayak ngeklaim gitu loh. Wah, ini pisang punya kami ya. Kayak durian. Ini durian Jailolo, ada durian Tobelo ya. Good. Proud of the product. Saya suka. Pisang mulu bebek khas Tobelo atau Tobelo. Ternate? Tobelo. Tobelo atau Ternate? Tobelo. Nah, buat kalian warga Ternate nanti mau komplain silakan, ada 2 orang ini ya. Ini orang Tobelo 2 ya. Tapi aku udah tanya banyak orang Tobelo juga, mereka semua mulu bebek itu dari Tobelo bang, dari Tobelo. Nanti sama nanti halus. Oke, ganti kedua. Durian mana lebih manis, Ternate atau Tobelo? Durian. Ya, Tobelo juga ada. Saya nggak pernah makan durian jadi belum. Oke, no comment. Soalnya orang sini juga sama. Dia bilang, oh Tobelo punya durian lebih manis, itu Ternate. Seru sekali. Begini rupanya kondisi pagi di Dermaga Gorua. Sambil menunggu keberangkatan, kita juga sambil nyantai dulu. Dan akhirnya kita telah siap berangkat meninggalkan Tobelo dan menuju ke kabupaten berikutnya yaitu Subaim. Let's go! Yeay, kita sudah parkir di dalam ferry dan menunggu keberangkatan di jam 8. Oh iya, by the way karena kita bawa mobil, harga tiketnya itu sebesar 500.000 udah include satu penumpang. Jadi
Let's go. Di sini lucu banget ya. Pas masuk dia tuh bentuknya tuh kayak sofa gini. Gua kira tuh kayak satu persatu yang penumpang gitu loh. Tapi ini bentuknya kayak sofa. Lucu sih. Tidak lupa di sini juga ada kafenya. Yang pastinya menjual Indomie. Oh, udah izin belum sama yang penjual kafe itu? Wih. Permisi, tak bea. Udah buka kak, Dek? Aku mau beli kopi satu, Dek. Si penjaga kafe. Ini bagian luarnya. Oh, bagian belakang. Tuh view-nya itu pelabuhan. Di belakang kita ini adalah KMP Maming ya. Ini yang kita pakai pas dari Morotai ke Tobelo dan sebaliknya. Oh iya ya. Rupanya ini cafe outdoornya. Enak sih. Jadi kita bisa lihat sekitar toh. By the way, di sini ada 2 tempat outdoor. Satu yang tadi di dalam dan yang kedua itu di luar. Tapi aku lebih suka di luar karena kita bisa melihat view. Cuma kalau hujan, aman sih, ada atap ya. Lebih gak mabok juga sih kalau kita di luar. Makan dulu cuy. Kita belum makan pagi. Nasi kuning 15.000. Papayanya 5.000. Oh, kok tambahnya 5.000? Paruh telur. Ini aja, Beb. Beli kita ada protein. Makan. Mantap dulu. Setelah 5 jam perjalanan menggunakan kapal feri, kami pun tiba di kota Subaim. Yes. Nah, dari Subaim kami terus menyetir dengan jarak kurang lebih ya tempuhnya 1,5 jam untuk menuju ke kota utamanya dari Haltim itu adalah Buli. Ya, Semua orang bilang pas jalur dari Subaim ke Buli hati-hati, siapin aja kayak rokok, gula atau apapun. Karena di sini tuh kalian akan menemukan namanya Tobelo Dalam. Ya. Suku Tobelo Dalam alias Tugutil. betul, orang luar taunya Tugutil, Tapi orang-orang sini sebutnya orang hutan. ya agak jahat sih aku dengar sih. Iya kan? Aku udah ketemu 3 orang yang ngomong, bang nanti jalan ketemu orang hutan, siapin aja kopi, rokok atau gula buat kasih mereka. Ya. Aku agak takut jujur Li ya, karena kalau kau ketik kata Tugutil di Google itu lebih baik konotasi negatifnya. Harapanku sih tidak seheboh yang diberitakan media sosial ya. Jadi sekarang kita tinggal mungkin 30 kilo lagi menuju ke kota Bulinya. Dan ini udah masuk area-area agak hutan dan perbukitan. So, kita akan lihat apa kita akan bertemu dengan suku Tobelo Dalam itu alias Tugutil. Let's go. Di balik lebatnya hutan di Halmahera, itu beredar banyak berita yang memang cukup menakutkan mengenai suku Tugutil, penghuni asli dari hutan Halmahera yang sempat menghebohkan warga sekitar. Misi kami sederhana. Kami itu datang untuk membuktikan apakah benar kisah yang beredar itu memang sebenarnya itu, atau ada kisah lain yang kita nggak tahu. Oh ini tandanya itu orang Tugutil, Tobelo Dalam tuh, ada itunya, ada pondoknya. Itu orangnya mana? Nggak ada. Jadi kalau di tengah jalan kamu ketemu kayak gubuk dari jerami-jerami kayu gitu kan, itu tuh kayak tandanya, itu tuh tempatnya si itu orang Tobelo Dalam yang bakal di tepi jalan. Coba kayak tadi kami ketemu belum ada sih yang minta-minta sih. So kita coba maju ke depan lagi. By the way, jalan menuju ke Buli itu cukup kecil jalannya. Jadi 2 mobil tuh ngepas banget, satu mesti ngalah kalau tak besar. Kedua, dia tuh banyak tanjakan dan tikungan dan juga cukup ekstrim.
So ya disarankan untuk pandai-pandai kau menghemat remmu biar tidak panas. Pakailah engine brake. Agak trauma aku sih kalau ngomong tentang rem sih. Ingat kejadian pas episode Halmahera Barat. Nah itu lepas remblong tuh. Obata. Kau tak kasih barang. Jadi satu orang doang, sebenarnya kita kasih tadi ya. Ya masalahnya dia bawa parang. Aku agak takut soalnya. Aku cuma diajarin suku Tugutil bahasa itu adalah sapaannya tuh Hobata. Artinya tuh kayak salam, halo gitu loh. Aku tadi mau turun mau kasih ke bapak-bapak itu. Cuma dia bawa satu parang. tongkat besar sama satu parang. Terus tapi itu tak lama dia ketok kamu. Pengalaman aku tuh gini, mereka bawa parang tuh bukan berarti jahat. Dia tuh Iya. bawa parang ke NTT kan, buat Cuma belaga. tak ada orang, woy, panik. Cuman nggak ada orang sini, aku akan agak parno ya. Maaf bapak, nanti lah tunggu agak ramai aku bantu kau bapak. Obata bapak. Obata. Ya. Ya, Mari. Obata. 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 Oh. Obata. Oh gitu doang. Dia nggak ramai-ramai. Oh tuh orang berhenti juga tuh kasih dia barang tuh. Iya. Oh dia bikin pondok kecil di tepi jalan. Lalu nanti tuh bapaknya keluar. Tapi bapaknya senyum manis lah gitu. Senyumnya manis kok. Nggak seheboh dibayangkan orang-orang. Kalau ada lagi mau turun lah. Jangan. Nggak, aku mau coba. Aku tuh mau coba ngobrol dengan mereka gitu loh. Apakah Jangan, mereka bisa ngomong bahasa manusia gitu, bahasa Indonesia yang baik benar. Jangan. Aku nggak mau, jangan. Tapi senyumnya manis si bapak itu tadi tuh. Iya, kalau kau ramai-ramai boleh. Kau cuma berdua. Karena kau. Nah, gua kabur duluan bawa mobil. Nah itu Oh, tuh nih. dia punya settlement kayak gini nih. Bubuk rumahnya ini tuh kayak tanda. gini tuh. Itu tanda itu tinggal di sana Tugutilnya. Apa ada anak-anak lagi nih? Obata. Snack. Dadah. Oh, nggak ngomong dia ya. Dadah. Obata. Obata. Kok mereka nggak ngomong? Agak beda ya ini ya. Kok mereka nengoknya kayak matanya agak seram sih? Memang gitu. Ya, ini agak beda. Oke, dua pertemuan. Satu yang bapak-bapak mukanya manis, ini ya anak-anak dua dan ada ibu-ibu di tengahnya sana. Tapi mereka memandang kita tuh kayak mata yang kayak aneh gitu loh. Ibu-ibu mana? Di dalam pondok tadi. Oh, ada. Oke, sudah dua. Bukan, mungkin apa karena kita pegang kamera jadi mereka lihatnya aneh kali ya. Enggak, karena even kau takkan kelihatan karena dari sudut pandang mereka, kau tuh di sini nggak kelihatan karena ini gelap, sana terang. Oh. Ini Riana lagi cari stok lagi makanan dan apa yang udah kita beli. Kita udah beli rokok, gula pasir, apalagi Semua snack. snack. Satu depan masih ada lagi. Bentuknya tuh kayak pondok gitu, pondok gubuk Kok yang ini jerami-jerami. lebih bagus. Modern, kayak gitu-gitulah. Mohon maaf untuk kaca yang buram ya. Pengalaman berpapasan langsung dengan suku Togutil membuat kami tuh merasa sedikit lebih lega. Karena ternyata mereka nggak seseram yang ada di berita. Dan kami juga dapat info sih, bahwa sebenarnya berita serem yang beredar itu bukan penyerangan di jalan raya, melainkan akibat memasuki wilayah mereka yang ada dalam hutan tanpa izin. Jadi buat teman-teman lain yang akan lintasi jalur Halmahera, nggak perlu khawatir lagi ya. Ini pasti remblong. Ampun ya Tuhan, ini bahayanya nih. Sampai terbalik dong. Dan setelah sekitar bukan 1 jam rupanya, kita gerak jam 1 kan, sekarang udah jam 3, 2 jam aku Itu naik karena mobil. kita lama. Kita naik mobil kan cuma 40 km. Dia tuh banyak tanjakan-tanjakan, turunan dan banyak truk-truk yang Dan aku stres. Jarang ya ketemu rumah. Banyak Aku rumah. kira kami tuh udah masuk dunia lain dan semuanya hutan. dari Subaim sampai Buli Sumpah. Tidak ada rumah. Ini kita sampai ke ini tempatnya si apa kok Bang Denis kan. Ini kan pinggirannya kota Buli. Iya. 6 menit sebelum ini pun tak ada rumah. Aku sampai Iya, depresi bilang, sampai 1 menit baru ketemu 1 rumah. aku bilang aku ini di mana gitu. Untuk kita Luar ketemu warga biasa. lokal ya. Anda Warga ingat itu? Anda ingat beliau? Beliau di episode Halmahera Barat yang mobil kita. Ini warga lokal. Enggak, kita enggak ada warga lokal. Oh, orang mana kau, Dek? Oke. Jadi sekarang kita akan main dulu ke komplek puskesmas. Nah, Pak Dokter Denis di sini nih, pinggiran kota Buli. Jadi tenang, kotanya kau belum lihat. Nanti aku kasih lihat tuh kota macam mana. Lihatnya depresi dah, matilah aku di belakang di hutan mana dia. Mana tuh kita masuk ke dunia suku Moro kan. Oke, masuk.
Gila dah. Sepanjang jalan, apa tak ada rumah, hutan semua. Emang iya gitu. Ini salah jalan gak nih aku mikir. Tapi jalannya cuma satu kan? Iya, sempit. Makanya kami nggak bisa cepet. Pelan-pelan. Banyak tadi ada tak terbalik. Kayaknya dia mundur kan lumayan tanjakan tadi. Terus. Iya. Bang De sebagai warga lokal Buli ngajak kita makan. Aku udah mikir kalau kita cari makan, pasti diajak cari ubi kayu, atau pergi memetik pisang. Beneran kita ada warung di sini. Ada lah. Banyak. Hei, akhirnya aku bisa makan pizza, guys. Sepertinya ini akan jadi kota kecil menyenangkan. Dia punya vibes kayak pinggiran Kalimantan. Ya, Sepi, ya. damai, agak sejuk, sih agak sejuk. Karena mungkin karena pebukitan kali. Buli ini memang bukan sekedar kota kecil biasa. Tempat itu dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Namun di balik itu, Buli juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Dikelilingi oleh laut yang jernih, pantai-pantai yang masih alami, dan kehidupan bawah laut juga begitu kaya. Menariknya lagi nih, di situ juga ada bahasa lokal sendiri loh, yaitu bahasa Buli, yang menjadi bagian dari kekayaan budaya di Indonesia yang jarang diketahui. Masyarakatnya tuh hidup berdampingan dengan alam, banyak bekerja sebagai nelayan, petani kopra, dan juga menjaga keseimbangan antara kehidupan dan lingkungan sekitar. Kota Buli ini tuh cocok dideskripsikan dengan dua buah kata, sederhana dan tenang. Jadi kita udah ketemu tempat makannya. Ternyata di luar ekspektasi, kotanya itu lumayan ramai karena kan di sini kan ada tambang PT Antam. Jadi ya oke sih. Dan rumah makannya di atas, naik tangga lagi kita. Di luar dugaan kafenya bagus banget. Ya. Jadi kemarin aku tanya kan sama warga Buli kan, kalau kalian nongkrong tuh liburan kemana gitu malam-malam? Ke DIY bang nih bilang. Kau bayangkan nah ini DIY, ada tempat nongkrongnya karena mereka anggap kayak mall. Kayak bukannya untuk ngadem doang deh. Jadi pas Indomaret baru buka, dia anggap itu kayak mall gitu kan. Dan ini DIY buka, ya ini mall lagi gitu. Jadi akhirnya mereka nongkrongnya di sini. Kita mau lihat ke dalam. Seru kan? Jadi guys, di sini tuh ya tempat nongkrongnya anak muda tuh di DIY. Lucu kali kan? Karena di sini tuh mungkin mereka tuh ngadem. Tapi enak juga sih, aku juga suka di sini karena di luar kan panas kan. Dan ini DIY satu-satunya yang ada di Buli. Dan mau lihat pemandangan juga, nanti kita lihat. Yuk. Wah, rupanya ini bukan DIY biasa. Kami nobatkan ini sebagai DIY tercantik di daratan Halmahera, yang mana dikelilingi langsung dengan laut dan juga perbukitan. Syahdu banget sih. Ternyata di Buli juga banyak pada boy, dan kayak biasa kita foto bareng dulu ya. Pas jalan keluar dari DIY langsung ketemu lagi dengan banyak pada boy. Rupanya yang nonton Jajago lumayan banyak. Foto-foto dulu lagi nih. Cantik sih, cantik sekali, sering nonton vlognya. Terima kasih. Iya. Pengalaman dari Kendari. Oh, Kendari. Iya, Kendari. Oh, halo. Iya, udah ke Kendari kita. Ya, mari. Salah satu hal yang wajib kamu kunjungi kalau main ke kota Buli adalah Ke dermaganya. karena memang sini nggak ada destinasi pantai Iya. atau gunung ya. Jadi mainnya ya ke dermaga. Tapi ya, bukan masalah gak ada destinasi juga sih. Setiap kita kemanapun, kita selalu singgah dermaga. Karena kan dermaga tuh ramai dengan penduduk lokal di sini. Jadi kita bisa lihat anak-anak aktivitas berenang, lompat sana sini, happy aja sih. Mari kita enjoy pelabuhan yang ada di Buli. Ya. Pentol bang, cantik. Yoi, tahu juga. Abang dari mana aslinya? Saya dari Solo Karanganyar. Jauh betul sampai ke Buli. 5.000 dapat berapa biji? 5.005
100.000. 100.000. Wow, amazing. Ini namanya beli pentol with a view. Oh, mewah ya pemandangannya ya. Udah berapa tahun sini, Bang? Aku dari mulailah 2018, 7 tahun, 7 tahun lebih. Lama ya. Kok bisa ke sini? Bisa di sini ceritanya istriku merantau di sini sama orang tua, pulang Jawa nikah sama saya kebawa ke sini. Cakep. Makan. Kebahagiaan paling hakiki, Beb. Makan di dermaga. Jangan Dengan makan di rumah. harga nasi kotak ayam 20.000 ya. Mm-mm. Di sini kalau udah sore tuh mulai rame ya, orang-orang dari Buli mulai keluar ke dermaga, bawa anak-anak berenang, main. Memang setiap kali kalau main ke kayak provinsi kepulauan lah, dermaga tuh yang paling hidup. Dan itu kau akan ngerasakan kayak, inilah pulau gitu. Kita benar di pulau, ada lautnya gitu kan, ada orang mancing, biar boncos, gunungnya bagus, bukit-bukitnya cakep, keren lah. Anak-anak berenang. Dan sekarang kan kalian tanya, apa destinasi wisata yang ada di Buli? Ternyata di sini ada kebiasaan cukup unik ya. Warga di situ suka mencuci mobil itu di kali. So sekarang kita akan menuju ke kali terdekat untuk mencoba mencuci mobil ini. Let's go. Perjalanan menuju ke kalinya rupanya lumayan ekstrim. Enggak semudah yang saya bayangkan ya. Jalannya tuh masih alami banget, penuh bebatuan, tanah berlumpur, dan jadi mobil harus pelan-pelan. Cari jalur yang terbaik, karena dikit saja salah langkah, kita akan terjebak di sini. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, akhirnya kita sampai juga di Kali Gamesan yang ada di Buli. Langsung air, boy. Mantap. Mana, Pak? Dan sudah sampai tempatnya, boy. Sungai yang tidak tahu namanya apa, bersama kawan kita ya, Ivan dan Andre. Mereka bertugas untuk mencuci mobil. Nah, ini cara hemat warga Buli dalam menghemat air. Mereka cuma bawa alat, apa yang kau bawa, ember ya? Ember. Oh, enggak ada alat semprot. Nggak ada. Manual betul. Masih tradisional. Seru sih, boy, cuci mobil. Licin. Habis cuci mobil, mereka kembali lagi ke jalur tadi, kembali kotor. Aku nggak tahu apa tujuannya, cuma oke lah, ikut saja warga lokal sini. Mari cuci. Airnya tuh jernih banget, mengalir deras langsung dari hutan yang masih alami sekelilingnya. Dan disinilah kita sekalian berhenti buat cuci mobil ya. Dan nggak cuma kita, rupanya banyak warga lokal juga datang ke sini. Ada yang juga cuci mobil, ada yang cuci baju, banyak yang berenang, dan suasana tuh hidup banget. Di tengah hutan ya, dengan suasana air yang mengalir, semua terasa segar dan begitu hidup. Ternyata kenapa kami ke sini demi cuci mobil? Karena harga cuci mobil di sini itu lumayan pricey. Itu sekitar 150 sampai 200 ribu katanya. Jadi ya, mumpung di sini ada air yang bersih, ya udah kita mending cuci sendiri aja gitu loh. Hanya embernya. Mobil kita sudah bersih. Jadi, mari kita lanjut lagi. Berarti waktu. Ngomongin soal kota Buli, kita bertanya pada warga lokal, di manakah orang-orang sih pergi liburan? Jawabannya adalah DIY. Jadi kami kurang puas. Akhirnya kita dibawa ya oleh si Bang Denis, pergilah ke sebuah kota yang bernama Mabapura. Ya. Nah, salah satu wilayah Kabupaten Timur yang mungkin belum banyak dikenal.
Mabapuro itu dekat dengan kawasan Teluk Buli dan di sini suasana masih tenang ya, hamparan laut, udara segar dan alam yang masih alami. Dan nama wisatanya adalah Karapan. ini bukan pantai. Katanya baru diresmikan di 2025 kemarin. Ya, sebagai wisata. Festival Kuropon itu kayaknya lebih ke tradisionalnya Buli katanya, tarian-tariannya Buli gitu. Oh, pasti grand openingnya ya. Yes. Aku nanya ke Bang, ini apa? Pulau bukan, pantai bukan. Ini ada reklamasi. Jika kau lihat dari atas, Tapi pemandangannya bagus loh. iya, bentuknya tuh kayak ekor pari. Dia ada jalan lurusnya dan bikin bulat-bulat. Dan di luar dugaan, sunset di sini sangat cantik. Yes, meskipun banyak bekas-bekas kerukan. Nggak apa-apa, yang penting cakep. Anak-anak sini Ya, bisa ya. main ban, ya bisa main laut. Sini juga ada warung buat kita bisa beli-beli snack cemilan. Ya. Oke lah buat minum goroka. Nggak. Buat nyantui sore sih oke sih. Sini ada jual goroka ya. Guraka. Guraka. Kalau ini goroka. Nggak ada, Beb. Adanya pop ice. Ya, dan selamat datang di Koropon. Enjoy the show. Perjalanan kali ini membawa kita ke salah satu spot favorit warga lokal yang ada di sini, yaitu di Koropon namanya. Tempat itu dikenal sebagai destinasi santai yang selalu ramai dikunjungi, terutama pas sore hari. Dan bukan tanpa alasan, karena Koropon tuh memang punya pemandangan laut yang luas dan indah banget dan garis horizon yang terbuka. Ini jadi spot terbaik sih buat cari sunset. Banyak warga datang tuh ke sini bukan cuma sekedar duduk santai ya. Mereka juga ada yang berenang ya, berkumpul bareng teman atau keluarga sambil menikmati angin laut yang sejuk. Dan pas matahari mulai terbenam, langit perlahan berubah warna. Momen ini nih sederhana, namun bakal bikin siapapun yang kesini pasti bakal berhenti sejenak dan terpukau dengan momen yang begitu indah. Koropon itu bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat untuk menikmati salah satu sunset terbaik di Halmahera Timur. Nah, inilah kondisi Pasar Buli di malam hari dan aku baru tahu ternyata dia tuh bukanya 24 jam. Keren ya. Aku baru tahu ada pasar yang bukanya 24 jam. Biasanya kan orang keluar jam 2 terus sampai pagi, terus sampai itu jam 12 orang istirahat tidur kan. Ini 24 jam. Mantap. Oke. Jadi mumpung kita ke pasar, aku mau survei harga-harga pokok pangan yang ada di sini di Halmahera di Buli. Kue ini berapa, Mama? Hah? Timbang. Oh, timbang. 2 kilo. Oh, 2 kilo. Berapa per kilonya ini? 35. Oh, 35. Kalau ini apa? Sama juga, tapi versi kecil. Oh, cakalang kecil. Per ini berapa? itu 20. Oh, 20 John yang kecil. 5.000 ya? Satu ikan sawi 5.000 John. Oke dong, masih murah dong. Cabai berapa kakak? 5.000. Oh, cabai 5.000 tuh. Jualnya per piring. Per piring. Jeruk nipis berapa satu piring ini? 5.000 juga. Oh, jadi yang piring ini tuh semuanya 5.000. Tomat 5.000, lemon 5.000, jeruk juga 5.000. Kangkung satu ikat cuma juga 5.000. 5.000. Pak Coy berapa, Kak? 5.000 juga. 5.000 semua kayaknya. Satu ikan 5.000. Sayurnya itu datang dari mana, Kak? Subaim. Oh, jadi Subaim ambil sayur dari sana. Oh, kirim ke sini. Jadi, apokat mentega ini sekilo itu 40.000. Kalau buah apel yang ini sekilo itu 80.000, mungkin bentuknya ini lebih bagus kayaknya. Dan yang kalau yang kecil itu cuma 70.000. Mangga 45 per kilo. Tapi mangga sini lucu weh. Gue gak pernah lihat mangga kayaknya lumayan lonjong gak sih? Biasa kalau kita kan lebih ke bulat kan, ini kenapa kayak agak lonjong ke bawah gitu ya, lucu sih. Bawang putih sini per kilo 75. Kalau satu rak telur isi 30, harganya 80.000. Jadi ini sedikit fun fact ya.
Kalau di daerah Buli itu kepercayaan lokal kalau nggak boleh makan ikan tuna dan Sama ikan pari. Soalnya Betul. tuh kayak kepercayaan nenek leluhurnya gitu leluhur. lah. Itu kayak mungkin ya dipuja lah ya. Leluhur kan biasa gitu. Nah, jadi kita nggak boleh tuh, nggak boleh ngomong kita Nggak boleh mau sebut. kita nggak boleh bilang kita makan tuna atau mau beli itu nggak Iya, boleh. nggak boleh. Itu kayak tidak hormat, tidak sopan. Lagi juga nggak ada yang dijual. Nggak boleh. Lucu kan? Lucu sih. Malam-malam, Buli enaknya kemana ya? Dan ternyata selamat datang di Disneyland yang ada di Buli, alias pasar malamnya Buli. Yuk kita lihat. Ada biang lala. Keren sih ini. Jadi di sini tuh seru banget. Jadi tempat hiburannya anak-anak keluarga sini nih. Di sini juga ada kura-kura mini. Oh iya, setiap permainan di sini semuanya tiketnya cuma 15.000, murah banget. Wah, langsung disambut nih sama Wonder Boy. Kayak biasa ya, kita foto-foto dulu. Di sini juga ada gamenya. Gamenya itu kayak biasa, lempar balon. Tapi hadiahnya lucu kali. Balonnya pecah 3 dapat nabati, pecah 4 dapat Fanta. Tuh, Pecah 5 dapat pop mie. lucu banget. Tempatnya seru banget. Tapi kenapa sepi ya? Anak-anak sini gak suka main kah? Yuk kita lanjut lagi. Selama kita berada di Buli, kita numpang menginap di klinik Horas ya. Yes. Ini tempatnya Dr. Dennis. Tapi bukan di kliniknya. Oh, Di kita sampingnya ada kayak kos-kosan gitu. Jadi kita nginap di sampingnya klinik. betul mesnya para dokter ya. Yes. Tempatnya cukup menyenangkan karena langsung di tengah kota ya, tidak keramaian. So kita akan menghabiskan beberapa malam di Buli. Kita dapat oleh-oleh. Oleh-oleh. Terima kasih. Oh iya. Yeay, makasih. Semoga bisa datang lagi ya. Iya. Oh, Cece. Kita ke Jora-Jora lagi. Selamat datang di Buli. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Bapak polisi. Looking for your Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. tough decisions, yeah.